Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Antara lain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali. Semoga selawat dan salam senantiasa terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang tata cara berwudu. Sebelum membahas hal tersebut, para sahabat silakan like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video Nabhan Abdullah Channel berikutnya. Wudu adalah merupakan persyaratan yang sangat penting bagi seorang yang akan melaksanakan ibadah sholat. Jika wudunya tidak benar atau tidak sempurna, maka kemungkinan besar ibadah sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita coba membahas tata cara berwudu. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk para sahabat sekalian. Perintah berwudu tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholati farsilu ujuhakum wa aidiyakum illal marofiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattoharu wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghais au lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu bi ujuhikum wa aidikum mins wa yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kecil atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selain itu, perintah berwudu terdapat di dalam hadis yang bersumber dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, Abu Hurairah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'balu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Qala rajulun min hadramauta
mal hada suya Aba Hurairah qala pusaun au durotun, yang artinya Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat orang yang berhadas hingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah menjawab, mengatakan bahwa kentut yang berbunyi atau kentut yang tidak berbunyi. Dasar hukum atau dalil yang mengatakan beberapa kali anggota wudhu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki harus dibasuh dan diusap terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah yang berbunyi, Qala Abu Abdillahi wa bainan nabiyyi, yang artinya Abu Abdillah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an fardol wudu'i marotan marroh, yang artinya fardu wudu adalah sekali, wa tawaddo aidom marotaini marrotain, yang artinya beliau juga berwudu dua kali, wa salasa walam yasid a'la salasa warkarha ahlul ilmil ispora fih wa an tujawisu fiklan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dan tiga kali dan tidak melebihi dari 3 kali. Para ahli ilmu juga tidak suka berlebih-lebihan. Mereka tidak suka melebihi yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang cara mengusap kepala dari jalur Abdullah bin Sa'id. Saya ulangin. Hadis tentang cara mengusap kepala dari jalur Abdullah bin Sa'id bin Asim radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, kembali lagi ke depan. Ini hadisnya Bukhari 186 dan Muslim 235. Kemudian dari lapas yang lain disebutkan beliau mengusap dengan kedua tangannya terhadap kepalanya dari depan kepala hingga ke tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula atau ke depan maksudnya. Sebagian ulama berpendapat mengusap kepala itu adalah wajib, seperti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, selama disebut mengusap walaupun sedikit maka sudah sah. Sebagian para ulama berpendapat bahwa mengusap telinga merupakan bagian dari wudhu. Karena menurut mereka telinga merupakan bagian dari kepala, sehingga disunahkan untuk diusap pada waktu mengusap kepala. Hal ini diperkuat pula melalui hadis dari jalur Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Abdullah bin Amr radhiyallahu an mengatakan yang artinya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari tunjuk kiri dan kanan ke lubang telinga, lalu mengusap bagian luar kedua telinga tersebut dengan ibu jari. Ini dapat dijumpai dalam hadis Abu Daud nomor 135, An-Nasa'i 1.288, Ibnu Majah 1.2146 dan Ahmad 11.277. Dari hadis di atas dapat dikatakan bahwa membasuh muka, mencuci tangan sampai ke siku, menyapu kepala termasuk mengusap telinga, dan mencuci kaki sampai mata kaki wajibnya hanya 1 kali dan disunahkan 2 kali atau 3 kali, namun tidak boleh lebih dari 3 kali. Saat berwudu dan mandi disunahkan dimulai dari sebelah kanan. Penjelasannya terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu an, yang berbunyi, An Aisyata qala
kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu wa fi riwayati yuhibbut tayammumu mastata'a fi tanawulihi wala tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'nihi kullah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang memulai sebelah kanan sebisa mungkin dengan semua yang dilakukan dimulai dari sebelah kanan, termasuk memakai sandal, bersisir, bersuci atau wudhu, dan semua urusan. Para sahabat sekalian, sebagian umat Islam sudah sangat paham dengan tata cara berwudhu. Namun ada baiknya kita ulang kembali agar lebih memahami yang betul dan abdol. Tentang cara wudhu ini saya ambil dari beberapa sumber, diantaranya dari hadis-hadis tersebut di atas, ditambah dari hadis dari jalur Humran rahimahullah yang bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi tata cara wudhu sebagai berikut. Pertama, membaca doa sebelum wudhu. Bismillahi. Maaf, saya ulangi, membaca doa sebelum berwudhu. Bismillah. Dengan nama Allah aku berwudhu. Terdapat di dalam hadis Abu Daud 101, Ibnu Majah 399. Perlu diingat, jika tempat wudhu atau kamar mandinya menjadi satu dengan tempat buang hajat, maka sebaiknya membaca doa sebelum berwudhunya dilakukan sebelum masuk kamar mandi, atau jika sudah terlanjur masuk ke kamar mandi, dibaca di dalam hati. Kemudian yang kedua, mencuci telapak tangan. Ini hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, juga berkumur-kumur. Ini dari hadis Utsman bin Affan, memasukkan air ke dalam lubang hidung atau disebut istinsak, kemudian mengeluarkannya kembali disebut istinsar. Ini juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Membasuh wajah 3 kali. Batasan wajah sini diambil dari rambut yang tumbuh di atas kening, pipi, mata sampai dagu, termasuk membasahi dan menyela-nyelahi janggut. Ini juga hadisnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. 6. Mencuci tangan hingga siku sebanyak 3 kali, termasuk menyela-nyelahi sela-sela jari, dimulai dari tangan kanan, kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri. 7. Mengusap kepala, termasuk mengusap telinga dengan cara tangan yang sudah dibasahi air diusapkan dimulai dari rambut di atas kening, diusap ke belakang sampai tengkuk. Sebelum ditarik ke depan, jari telunjuk kanan dan kiri masuk ke lubang telinga, dan ibu jari kanan dan kiri mengusap daun telinga. Terus tapak tangan kembali ke tengkuk, ditarik lagi ke depan sampai ke atas rambut di kening, dilakukan sebanyak 3 kali. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, yang namanya mengusap bagian kepala walaupun hanya sedikit tetap sah. Demikian juga jika seorang ibu yang berambut panjang atau dalam keadaan darurat di tempat umum yang tidak memungkinkan mengusap kepala secara penuh, maka pendapat dari ulama Syafi'iyah ini dapat diterapkan. 8. Mencuci kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri, termasuk membersihkan tumit, menyela-nyelahi jari kaki. Kemudian 9. Harus tertib, maksudnya sesuai dengan urut-urutannya. Setelah melaksanakan secara tertib, kemudian kita membaca doa setelah berwudu. Saya ingatkan kembali, jika kamar mandi atau tempat wudhu menjadi satu dengan tempat buang hajat, maka membaca doanya harus dilakukan di luar kamar mandi dengan menghadap kiblat. Doanya ada 2, boleh pilih. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya aku bersaksi
bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Terdapat di dalam hadis HR Muslim nomor 209 dan 2010 dan nomor 234 atau doa yang kedua. Allahumma ja'alni minat tawabin saya ulangi. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, yang artinya jadikanlah aku termasuk orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang yang senang bersuci. Terdapat di dalam hadis Tirmizi nomor 55, disahihkan oleh Syekh Albani. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ulangin sedikit. Poin 1 sampai dengan poin 3, mohon maaf. Poin 2 dan poin 3 sampai poin 4 itu adalah sunnah, bukan wajib. Sementara poin 5, 6, 7, dan 8 itu adalah wajib. Demikian juga disunahkan membaca doa sebelum berwudu dan membaca doa setelah berwudu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adapun hal-hal yang membatalkan wudu, kita coba uraikan satu persatu. 1. Keluar sesuatu dari dua lubang, baik dari dubur maupun kubul, berupa air kencing, angin, atau kotoran. Ini termasuk hadas kecil. Saya mohon maaf, dubur adalah anus dan kubul adalah lubang kemaluan. Kedua, hilang akal atau hilang kesadarannya karena tidur, mabuk, atau pingsan. Mengenai tidur ini, ada pendapat para ulama mengatakan ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidur dengan posisi duduk, dengan menempatkan pantatnya di tempat duduk sehingga tidak memungkinkan keluar angin. 3. Bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini berasal dari potongan surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Au lamastumun nisa, yang artinya jika kamu menyentuh perempuan. Di antara para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian menyentuh perempuan di sini. Sebagian mufasir, nomor 1 ini, sebagian mufasir mengartikan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram itu membatalkan wudhu. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu sebagian para mufasir yang lain mengartikan bersentuhan di sini adalah terjadinya hubungan suami istri. Jadi menurut pendapat ini, jika hanya terjadi persentuhan yang tidak sengaja, itu tidak membatalkan wudhu. Mereka mengambil dalil saat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf 10 hari terakhir di setiap bulan suci Ramadan. Perlu diingat, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Di pagi hari itu, waktu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itikaf, beliau menongolkan kepalanya ke rumahnya dan minta disisirin oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu an. Setelah itu, beliau tetap melakukan itikaf dan tidak mengulang wudhunya. 4. Menyentuh kemaluan dubur dengan telapak tangan. Ini terdapat dari hadis HR Ahmad yang berbunyi, artinya barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwuduklah. 5. Muntah. Ini ada dua pendapat. Mazhab Hanafi muntah membatalkan wudhu, tapi muntahnya seukuran mulut penuh gitu. Sementara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i muntah tidak membatalkan wudhu. Hal tersebut terjadi pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu waktu beliau muntah, namun beliau tidak mengulang wudhunya. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga tata cara wudhu ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan keluarga saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat sekalian. Insya Allah nanti akan
saya bikin video lagi yang mempraktekkan tata cara berwudu. Demikianlah para sahabat, Nabhan Abdullah Channel, bahasan kita tentang tata cara wudu yang benar hanya datang dari Allah Ta'ala, dan jika yang salah itu dari saya. Mohon kritik dan sarannya disampaikan melalui komen yang ada di channel ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.